Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kata penulis rahimahullahu taala, al-asrul rabi', pokok yang keempat dari al-usul as-sittah. Bayanul ilmi wal ulama wal fiqhi wal fuqaha wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Faqad bayyana Allahu hadzal asla fi awal suratil Baqarah min qawlihi ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Ila qawlihi ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wa yaziduhu wuduhan ma sarrahat bihi as-sunnatu fi hadzal kalamil katsiril bayyinil wadih lil-'amiyil balid. Thumma sara hadza aghrab al-ashya' wa sara al-ilmu wal fiqhu wal bid'ah wal bid'ah wad dalalat wa khiyaru ma 'indahum labsul haqqi bil batil wa sara al-ilmu alladhi faradahu Allahu 'ala al-khalqi wa madahahu la yatafawwahu bihi illa zindiqun aw majnun wa sara man ankarahu wa 'adahu wa sannafa fi at-tahdhir minhu wan nahyi anhu huwa al-faqih al-'alim. Baik, pokok yang keempat kata penulis rahimahullah taala adalah penjelasan tentang hakikat ilmu dan ulama, fikih dan fuqaha, serta penjelasan orang-orang yang menyerupai mereka padahal dia bukan dari mereka. Ya, maksudnya apa? Orang yang mengaku-ngaku berilmu, mengaku faqih, tapi ternyata dia apa? Bukan orang yang faqih. Baik. Jadi kesimpulannya di Aslur Rabi ini, pokok yang keempat, itu Syekh rahimahullah ta'ala berbicara tentang apa? Hakikat. Siapa sebenarnya orang-orang apa? Orang-orang yang berilmu itu. Karena di masa Syekh rahimahullah, perkara ini dia apa? Disamarkan. Ya. Orang-orang yang menyuruhkan Alkitab was sunnah dianggap ya sebagai ini orang-orang yang menyuruhkan kesesatan. Orang-orang yang mengajak manusia kepada perpecahan. Dan sekarang ini juga hal yang apa? Hal yang apa? Hal yang terbukti. Ya, kalau ada orang yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah dikatakan apa? Oh, itu orang keras. Ya kan? Nah, ini yang mau diperjelas. Ya. Baik. Waqad bayyana Allahu hadzal asl. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan masalah ini, masalah ilmu ini di awal surah Al-Baqarah. Mulai dari firman Allah ya Bani Israil di ayat yang ke-40 sampai ke ayat ke berapa di situ? 122 ya. Oh, di sini kayaknya salah cetak. Ayat 40 sampai 47. Tidak, yang benarnya dia ayat berapa? 40 sampai berapa di situ? 122. Iya, bukan 47 ya, bukan dari 40 sampai 47. Iya. Ada di situ ucapan ila qaulihi qabla dzikri Ibrahim. Ada yang tidak ada? Ada semua? Matanya antum apa? Ada qabla dzikri Ibrahim. Antum? Apa? Enggak, yang lain, yang buku lain. Buku saya ini enggak ada. Enggak ada. Oh ya, cocok kalau enggak ada penyebutan ila qaulihi qabla dzikri Ibrahim.
Berarti dari ayat 40 sampai ayat 47. Nah, itu bisa dilihat di mushaf ya. Bisa dilihat di mushaf. Kalau ada penyebutan qabla dzikri apa namanya? Ibrahim, itu berarti dari ayat 40 sampai berapa tadi? 122. Nah, itu panjang ya kalau mau di ini. Panjang sekali, hampir 1 juz. Nah, itu kata Syekh rahimahullah, Allah menjelaskan masalah ini, masalah ilmu, masalah ulama, faqih, fuqaha, penjelasan orang-orang yang menyerupai mereka padahal bukan darinya, itu diterangkan dalam ini tentang Bani Israel. Jelas ya? Tapi tidak mungkin kita baca ayatnya semua ya. Baik. Wa yaziduhu wuduhan ma sarrahat bihi as-sunnatu fi hadzal kalam. Ditambah jelas lagi tentang dasar ini apa yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sangat banyak, yang sangat jelas, terang. Ya, terang bagi orang-orang awam yang balid. Sudah kita jelaskan apa balid? Baik, orang yang sulit memahami. Tsumma sara hadza agrabal asya'. Kemudian menjadilah perkara ini sebagai hal yang gharib, hal yang aneh. Ya, wasara ilmu wal fiqhu, dan menjadilah ilmu dan fikih itu dianggap sebagai bid'ah dan kesesatan. Ya, sebagai apa? Bid'ah dan kesesatan. Wa khiyaru ma indahum labsul haqqi bil batil. Yang lebih parahnya lagi, yang mereka anggap yang orang yang terbaik adalah orang yang apa? Jadi yang mereka anggap yang terbaik adalah orang yang labsul haqqi bil batil. Ya. Orang yang mencampur adukkan, orang yang menyamarkan antara al-haq dengan apa? Dengan kebatilan. Iya. Orang yang mencampur adukkan antara al-haq dan yang batil. Fasaral ilmu alladzi faradahu Allah, maka menjadilah ilmu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada makhluk ini, Allah mengujinya, ya, tidak ada diucapkan itu kecuali hanyalah orang-orang zindik atau majnun. Jadi ilmu yang hakikat ilmu yaitu Alkitab was sunnah, ya, yang Allah puji. Siapa yang berilmu Allah puji, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Nabi sallallahu alaihi wasallam puji, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Allah mengangkat sekelompok manusia, sekelompok kaum, ya, dengan Alkitab ini, ya, dan merendahkan yang lainnya. Ini ilmu yang Allah puji, Nabi SAW puji. Itu kalau ada orang yang mengucapkannya, tidak ada yang mengucapkan kecuali akan dianggap di sisi mereka sebagai apa? Zindiq, orang-orang munafik, atau majnun. Ya. Wasara man ankarahu wa adahu. Dan juga orang-orang yang mengingkarinya, memusuhinya. Ya. Dan orang-orang yang menulis tahdiran tentangnya dan melarang darinya, itu yang dianggap sebagai apa? Al-faqih, al-alim. Orang yang faqih dan alim. Tapi di sini disebutkan tentang al-ilmu wal fiqh. Ya, sebagian ulama menyebutkan, ya, apa namanya, faqih itu lebih khusus ya daripada ilmu. Ya, jadi kalau ilmu dimaklumi, ilmu yang dimaksudkan di sini adalah ilmu apa? Ilmu syar'i, ilmu agama, bukan ilmu duniawi. Ya, ilmu syar'i itu, ya, kata Imam Syafi'i rahimahullah, ma qala apa? Qala Allah wa qala Rasul. Ilmu itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma siwa dzalik wasawisus syaitan. Ya, selain daripada itu adalah waswas dari syaitan. Ya, jadi ilmu syar'i adalah ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya berupa petunjuk, kejelasan. Ya, itulah ilmu yang terpuji. Ya. Makanya banyak dalam Al-Quran, demikian pula hadis Nabi SAW, pujian tentang orang-orang yang apa? Orang-orang yang berilmu. Coba kita merojaah. Siapa yang bisa sebutkan ayat tentang keutamaan orang yang belajar? Belajar agama. Ayat dulu, ayat. Baik, yang pertama, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat.
Allah Subhanahu wa taala mengangkat ya derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Jadi dengan ilmu seorang akan mendapatkan apa? Derajat yang mulia. Derajat kedudukan. Kedudukan yang mulia di dunia dan di apa? Di akhirat. Iya, di dunia mereka akan dimuliakan dengan ilmu yang mereka sandang. Iya, apalagi di akhirat mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga yang Allah janjikan kepadanya. Baik, ayat yang kedua. Baik, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya hanyalah orang yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Ya, ini menunjukkan keutamaan orang-orang yang apa? Orang-orang yang berilmu. Karena Allah katakan yang paling takut kepada Allah hanyalah siapa? Orang-orang yang berilmu. Baik, apa lagi? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikir, itu orang yang berilmu, jika kalian tidak mengetahui. Jadi mereka apa? Penerang, cahaya di tengah umat. Apa lagi? Itu yang paling jelas ya. Syahidallahu annahu la ilaha illahu apa? Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah Subhanahu wa taala bersaksi tentang kalimat yang paling agung, la ilaha illallah. Kalimat yang dengannya tegak langit dan bumi. Ya, Allah bersaksikan. Ya, sebenarnya kalau Allah sendiri yang bersaksi apa? Sudah cukup. Ya kan? Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai apa? Sebagai saksi. Waman akbaru minallahi syahada. Siapakah yang lebih besar persaksiannya dibanding Allah? Tapi Allah ikutkan dua golongan dari makhluknya. Dari golongan malaikat dan manusia. Ternyata dari golongan manusia adalah siapa? Ahlul ilm, orang-orang yang berilmu. Ini menunjukkan keistimewaan. Mereka ikut mempersaksikan tentang apa? Kalimat la ilaha illallah. Apa lagi? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Itu mirip ya. Tentang apa namanya? Kewajiban berilmu. Apa lagi? Baik. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Ya. Sampaikan wahai Muhammad, apakah sama antara orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak tahu? Maksudnya apakah sama antara orang-orang yang berilmu dan orang yang jahil? Apa jawabannya? Sama atau tidak? Jelas tidak sama. Ya. Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang-orang yang mengingat hanyalah orang-orang yang diberi hati yang baik. Orang-orang yang berilmu. Apalagi ayat ini kita sebutkan ayatnya supaya apa namanya pas di sini dikatakan Allah terangkan pokok ini dengan apa? Penjelasan yang sangat jelas, bayyin, wadih, dipahami oleh orang awam. Apa lagi? Benar lagi? Yang biasa didengar. Baik. Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Kata Allah Subhanahu wa taala ini di surah Al-An'am ya. Apakah orang yang tadinya sudah mati? Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala hidupkan. Ya, wa ja'alna lahu nuran dan kami beri kepadanya cahaya yang dengannya dia bisa berjalan di tengah-tengah manusia. Apakah ini sama dengan orang yang berada di dalam kegelapan tidak bisa keluar darinya? Jadi Allah katakan apa? Orang yang tadinya sudah mati kemudian dihidupkan. Berarti ada orang mati kemudian setelah itu hidup. Dalam ayat ini. Bukan. Tidak ada orang dibilang apa mati suri. Tidak ada. Ada tidak? Tidak ada. Jadi maksudnya ayat ini, Allah katakan, apakah orang yang sudah mati, lalu kami hidupkan. Bukan artinya orang yang sudah mati betul, kemudian apa? Dihidupkan. Bukan itu maksudnya. Tapi orang yang sudah apa? Dia jahil. Ya.
Kemudian Allah hidupkan dengan diberi apa? Ilmu, dia bisa belajar, ya, menuntut ilmu syar'i. Sebelumnya dia mati, menjadi apa? Hidup. Makanya dikatakan setelahnya, waja'alna lahu nura, lalu kami jadikan, beri kepadanya cahaya. Karena ilmu itu adalah apa? Cahaya. Dengan cahaya ini mereka bisa berjalan di atas muka bumi. Berjalan, dia tahu ini al-haq, ini yang batil, ini sunnah, sunnah ini bid'ah, ini tauhid, ini kesyirikan. Mereka tahu itu. Apakah sama kata Allah dengan orang-orang yang terus-menerus berada dalam kegelapan, tidak bisa keluar darinya? Nah, ini tentang apa? Orang-orang yang tidak diberi ilmu. Jadi diperumpamakan ilmu adalah cahaya dan apa? Kejahilan adalah kegelapan. Jelas ini ya? Baik, apa lagi? Iya, surah Al-Fatihah. Iya, masuk juga ya. Orang-orang yang apa namanya? Yang kita diperintah untuk meminta jalan yang lurus. Ya, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang diberi nikmat atas mereka. Siapa itu? Para nabi dan rasul, orang-orang saleh, siddiqin, syuhada. Ya, disebutkan bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu. Iya, ayat yang lain juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma." Ya, kata Allah, apakah orang yang tahu tentang apa yang telah diturunkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad dari Rabb-nya, apakah sama dengan orang-orang yang buta? Maksudnya apa? Orang yang mengenal petunjuk yang datang dari Allah dan orang yang apa? Tidak mengenal, orang yang buta. Ya, tentunya apa? Hal yang tidak sama. Dan banyak sekali ya ayat-ayat seputar masalah ini. Baik, dalam hadis yang pertama. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Apalagi? Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Di belakang. Baik, fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib. Ya. Keutamaan seorang yang berilmu dengan ahli ibadah itu seperti bulan dengan bintang-bintang. Kenapa Nabi perumpamakan seperti itu? Ya. Kalau bulan, dia bisa menyinari dirinya dan orang lain. Orang yang berilmu kan begitu. Dia bisa memberi manfaat untuk dirinya dan juga apa? Orang lain karena dia ajarkan. Kalau ahli ibadah, dia hanya menyinari dirinya sendiri. Seperti apa? Bintang. Baik, yang lain. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Itu lebih khusus lagi ya, seputar Al-Qur'an. Apa lagi? Baik, innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya orang-orang berilmu itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Dan para nabi itu tidak pernah mewariskan harta. Mata uang emas ataupun mata uang perak. Wa inna ma warathul ilm. Yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Maka kata Nabi, faman akhadhahu akhadha bihabdin wafir. Siapa yang mengambil dari harta warisan ini, maka sungguh dia telah mengambil bahagian yang sangat besar. Ya. Ini mirip dengan ayat juga, yu'til hikmata man yasha. Dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala memberi al-hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi al-hikmah, maka sungguh dia telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Ya, al-hikmah di situ adalah ilmu. Ya. Adalah ilmu. Baik. Enggak lagi. Baik, nah itu paling jelas ya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuknya kebaikan, maka dia akan dipahamkan di dalam agama.
Ya, kata Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, beliau, wa mafhumul hadis, pemahaman kebalikan dari hadis ini bahwa ya, orang yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, berarti dia tidak diberi pemahaman dalam agama. Kan hadisnya apa? Siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan akan diberi pemahaman di dalam agama. Berarti kebaikan itu adalah dengan memahami agama. Pemahaman kebalikannya adalah apa? Kalau tidak belajar, tidak diberi pemahaman agama, berarti apa? Orang itu tidak dapat kebaikan. Baik. Masih ada? Baik, Masya Allah. Idza matal insan inqata amaluhu illa min salat. Apabila manusia meninggal, maka akan terputus seluruh dari amalannya. Ya, ini sama dengan ayat walaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang itu tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Tapi ini disebutkan apabila manusia meninggal akan terputus dari seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Nabi menyebutkan 3 itu, salah satu di antaranya adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, jadi kalau yang disebut dengan masa depan itu siapa? Adalah orang yang belajar. Ya kan biasa kita sebut, kenapa kasihannya itu belajar agama tidak ada masa depannya. Iya kan? Antum dengar ucapan seperti itu? Iya. Kita katakan belajar agama justru itulah hakikat apa? Masa depan di dunia dan di akhirat. Ya, jelas ya. Kalau yang mereka anggap masa depan itu hanya di mana? Di dunia. Mereka nikmati itu paling lama 60 sampai 70 tahun. Jelas ya? Bahkan terkadang ya belum dia meninggal sudah diperselisihkan dari harta yang mereka dapatkan. Baik. Masih ada? Baik, Masya Allah. Jadi orang yang menuntut ilmu itu akan dimintakan ampunan ya oleh hewan-hewan. Sampai dikatakan Nabi, hatta hitan fil bahar. Sampai ikan-ikan yang ada di lautan ikut meminta keampunan bagi orang-orang yang belajar. Ya, dan seterusnya ya. Banyak. Jadi, taib, ini penjelasan tentang ilmu dan fikih. Ya, kalau fikih lebih khusus lagi ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Ya. Maksudnya fikih at-tafaqquh fid din. Ya, diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengetahui rincian-rincian dari dalam agama ini. Ya. Kan ilmu fikih kan disebut fikih karena apa? Ada rincian-rincian. Jadi dia lebih khusus daripada ilmu. Baik. Dan Syekh di sini rahimahullah taala menyebutkan ya dari apa namanya? Awal di surah Al-Baqarah. Ini yang kita bisa lihat sendiri ya ayatnya, panjang sekali. Ya, tentang masalah ini. Baik, wa yaziduhu wuduhan ma sarrahat bihi as-sunnah. Ditambah lagi yang lebih jelas apa yang diterangkan di dalam sunnah. Di sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak, yang jelas, yang bisa dipahami oleh orang awam. Ini juga sudah kita sebutkan hadits-hadits seputar ini. Baik. Summa sara hadza agrabal asya. Ini masalahnya. Bersamaan dengan jelasnya masalah ilmu dan ulama, faqih dan fuqaha di dalam nas Al-Qur'an dan sunnah, ternyata ya, kenapa bisa menjadi apa? Hal yang gharib, hal yang aneh. Ya. Menjadilah ilmu dan fikih itu dianggap sebagai bid'ah dan kesesatan-kesesatan. Dan ini tidak bisa terlalu tidak usah kita ini ya, antum paham. Ya kan? Orang-orang yang menyuruhkan kepada al-haq, Al-Quran, Sunnah, mereka dituduh. Ya, radikal lah, apalagi? Wahabi lah, apalagi? Hah? Ya, antum tahu sendiri. Taib. Wa khiyaru ma indahum labsul haqqi bil batil. Yang mereka anggap
yang terbaik, ya itulah orang apa? Yang menyamarkan antara al-haq dan yang batil. Ya kalau bahasa sekarang apa? Ahli apa? Ahli apa? Hah? Ahli apa? Ya, antum tahu sendiri. Baik. Wasarul ilmu alladzi faradallahu ta'ala 'alal khalqi. Ya, menjadilah ilmu yang Allah wajibkan ini kepada makhluk. Allah puji orang-orang yang berilmu. Iya. Mereka anggap orang-orang yang berucap seperti ini tidak lain kecuali orang-orang zindiq atau majnun. Ya. Bahkan apa namanya? Orang-orang yang mengingkari dan memusuhi ilmu serta dia mentahdir orang-orang yang berilmu, melarang darinya, itu yang dianggap sebagai faqih, orang yang alim. Jelas ya? Dan ini adalah hal yang apa namanya? Hal yang aneh. Iya. Kebatilan dianggap sebagai kebenaran, al-haq dianggap sebagai kebatilan, dan memang itu merupakan sunnatullah, ya. Apalagi di akhir zaman ini. Ya, banyaknya fitnah, hal-hal yang menyelewengkan manusia dari kebenaran, dari fitnah syubhat. Ini syubhat ya, kerancuan di dalam beragama. Belum lagi ya khususnya para jomblowiyun, ya, fitnah syahwat. Ya, ini jadi mereka syaitan menyerang manusia dari dua arah ini. Ya. Kerancuan pemikiran di dalam beragama dan apa? Masalah syahwat. Ya, tidak ada yang bisa selamat dari panah-panah iblis kecuali illa man rahima rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini jelas ya apa yang telah kita baca dari keterangan penulis rahimahullah taala tentang hakikat ilmu ulama fikih dan fuqaha. Baik. Wallahu alam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.